Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang bahwa aku menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan Keadilan Kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepadamu. Semoga Ia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita, pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita bersama orang kudusnya. Akhirnya saudara-saudara, demi Tuhan Yesus kami meminta dan menasihati kamu. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana
yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, pada bulan dan bintang-bintang, dan pada bumi. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan berguncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, warta Injil hari ini dari Injil Lukas mengajak kita untuk menyelami misteri yang memang menjadi sebuah penantian bagi orang beriman, yaitu kepenuhan ketika manusia dan seluruh ciptaan bersatu kembali dengan Allah. Di sisi lain, Injil hari ini juga mengungkapkan bagaimana kita sebagai pribadi-pribadi ciptaan Tuhan ini sungguh mampu untuk bertahan, bahkan bagaimana kita harus senantiasa menyiapkan diri dan berjaga-jaga. Maka memang Injil hari ini bisa ditangkap secara ekstrim, ada dua, yaitu yang pertama adalah nggak peduli, mau kiamat atau enggak, terserah, yang juga nggak jelas. Tapi sisi yang kedua yang sama-sama ekstrimnya itu adalah selalu gelisah dan cemas, khawatir. Ya opo itu, gimana itu, bagaimana nanti? Dan itu bisa hadir dua-duanya ini dalam pengalaman hidup kita. Maka bagaimana orang beriman, Injil hari ini menurut saya bisa menjadi panduan bagi kita. Yesus menasihatkan kepada kita, dikatakan, berjaga-jagalah
senantiasa sambil berdoa. Mungkin jelas, mungkin sederhana, tetapi sekaligus sebenarnya rumit. Berjaga-jaga, senantiasa sambil berdoa, itu seperti apa? Apakah Anda sudah rutin berdoa setiap hari? Anda berdoa setiap hari berapa kali? Kalau anak biak itu ditanya, setiap hari doa berapa kali? Enggak pernah. Gitu. Loh kok enggak pernah? Iya, males Romo, gitu ya. Kalau anak-anak itu jujur sekali. Nah, kalau Bapak Ibu saudari-saudara, berapa kali Anda berdoa? Enggak pernah, gitu. Enggak ya? Pasti berdoa. Doa memang salah satu menurut saya adalah kebiasaan orang beriman. Karena apa? Karena doa itu, sekali lagi, doa itu kadangkala menjadi sebuah pintu, sebuah jalan bagi kita untuk melihat lebih dalam segala sesuatu yang terjadi. Maka dalam doa itulah kita seringkali menemukan, dan yang seringkali juga disaringkan kepada saya itu, bahwa dalam doa itu mereka menemukan pencerahan. Romo, saya ini nggak tahu ya kenapa tiba-tiba pagi tadi itu saya mendapat semacam semangat di tengah situasi yang mungkin berat dalam hidup ini, tapi tiba-tiba sepertinya Tuhan ngomong sama saya, tenang, nggak usah khawatir, nggak usah dipikir nemen-nemen, tenang. Tapi ada juga pengalaman yang lain dalam hidup doa. Dan juga seringkali disaringkan, Romo, saya ini sudah doa, sudah novena, kok sepertinya nggak ada jawaban. Lalu bagaimana, Romo? Nah, sebenarnya pasti sudah tahu jawaban saya, yaitu terus berdoa. Tidak mungkin saya mau nasihati daun surasa sembahyang, Bu, terserah lah. Artinya apa? Ternyata doa itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan inilah yang memang diminta oleh Yesus sendiri. Senantiasa, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Sambil artinya memang mengiringi terus dalam situasi, dalam pengalaman, dalam perjalanan hidup kita yang dikatakan berjaga-jaga. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, memang kita seringkali menyadari bahwa dalam perjalanan hidup bukanlah hal yang gampang untuk konsisten, ya. Dalam doa saja kita kadang-kadang sulit, ya. Apalagi ini musim hujan ini, ya. Ini kalau pagi mau kerja itu kadang-kadang agak repot, ya, karena mungkin hawanya masih semriwing-semriwing begitu. Itu mau bangun itu sudah mikir nanti ada, saya mau doa pagi, tapi karena pagi sudah kena angin semriwing-semriwing itu, terus akhirnya terlambat. Nah, kadang-kadang akhirnya terus tidak sempat berdoa. Atau pengalaman yang lain lagi, bagaimana hidup kita ini selalu berjaga-jaga. Bahasa Perancisnya itu eling lan waspodo, ya. Berjaga-jaga. Bahasa Jawa. Bagaimana kita selalu merasa terus menyadari atas semua perjalanan hidup. Dan itu memang ditemukan dalam doa. Biasanya kita diajari mungkin dulu ketika biak atau mungkin anak-anak, coba pengalaman apa yang Anda rasakan atau anak-anak rasakan hari ini. Itu sebenarnya kita diminta untuk eling lasna waspodo itu, berjaga-jaga. Karena apa? Jangan sampai dalam perjalanan sehari ini ada sesuatu yang mungkin tidak mengenakkan bagi diriku dan juga bagi sesamaku. Jangan sampai hari ini saya berbuat dosa. Itulah yang mungkin menjadi pengalaman, berjaga-jaga. Dan saya yakin ketika orang terus melakukan itu,
Hidupnya setiap hari akan semakin, bahasa kerennya, bermutu. Hidupnya semakin bermakna, karena ternyata perjalanan-perjalanan hidup itu ada isinya, tidak hanya berjalan atau dilalui begitu saja. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita memulai Minggu Advent yang pertama. Kita bersyukur kita bisa memasuki masa yang indah ini. Kita diminta untuk kembali merenungkan hidup kita, kembali menyiapkan hidup kita, supaya kita semakin mampu untuk tumbuh menjadi pribadi-pribadi murid-murid Tuhan yang semakin baik. Dan dipastikan dengan itu kita akan semakin menuju pada kebahagiaan yang kita idam-idamkan. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.